kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul hari ini dalam acara workshop penulisan jurnal ilmiah dulu Caraka Olah Pikir Edukasi pada tanggal 11 Juli 2025. Sebelum kita mulai acaranya, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Semoga dengan doa tersebut acara bisa berjalan dengan lancar hingga akhir. Berdoa disilahkan. Amin. Acara selanjutnya yakni sambutan dari pimpinan DNPM UNY. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Kabak Eki DNPM UNY. Pada beliau Bapak Agus Rianto MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera semua. Saya hormati Ibu Ari selaku jurnal Cupi, Bu Lina, dan Bapak Ibu. Bapak sendiri ya, saya kebetulan hadir. Pak Iban ya. Yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama diberi kesempatan selama kesehatan sehingga dapat mengikuti acara penulisan jurnal artikel jurnal Cupi. Terima kasih atas kehadiran. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua yang di tengah kesibukan meluangkan waktu di kegiatan ini mengundang kami. Selanjutnya selamat datang bagi ibu-ibu yang ibu guru ya semua ya, dari pembina atau pengajar bimbel dari SD SMA sama MTX. Maksud dari kami undang Bapak Ibu sekalian adalah dalam rangka untuk bagaimana menulis atau membuat artikel jurnal khususnya untuk jurnal Cupi. Nah, jurnal Cupi ini salah satu jurnal yang ada di Direktorat Riset selain 5 jurnal lainnya. Harapannya nanti Bapak Ibu dapat berkolaborasi, menambah pengetahuan dalam penulisan artikel. Syukur karena jurnal ini baru kami informasikan kita mulai yang selama ini jurnal Cupi ini mati suri ya Pak. Mati suri, sehingga alhamdulillah di bawah kepemimpinan Bu Ari ini akan bergerak sehingga nanti dapat bersaing dengan jurnal yang lainnya. Sekali lagi untuk kesempatan ini kami mohon maaf dan saya mewakili Bapak Direktur mohon maaf, menyampaikan mohon maaf karena beliau pimpinan tidak bisa hadir karena bersama dengan kegiatan yang lain dan pemeriksaan ujian dan ini saya kira itu. Sekali lagi selamat bergabung. Syukur nanti harapannya Bapak Ibu dapat menghasilkan jurnal yang bisa dipublikasikan baik di Cupi ataupun nanti di jurnal yang lainnya. Saya kira itu dari kami. Selanjutnya selamat berkegiatan untuk penulisan artikel. Akhiri berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan selanjutnya oleh Ibu Dr. Ari Kusmiati selaku Ketua Jurnal Cupi. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Pagi soalnya biasa juga. Pagi ya Pak, satu-satunya Bapak yang datang luar biasa pagi hari ini. Baik, puji-puji rasa syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan limpahan
kasih dan sayangnya sehingga kita diberi kesempatan untuk berjumpa pada pagi hari ini dan insya Allah nanti seharian ini begitu ya di ruangan ini untuk bersama-sama belajar bersama. Ibu bapak sekalian, ini kayaknya dadakan nggak perlu sambutan, jadi langsung cus gitu ya teman-teman ya, dan teman semua begitu. Tapi semoga sebagai satu rangkaian saja. Pertama menggarisbawahi yang disampaikan Pak Kabak. Tujuan utama kita membuat tulisan nih teman-teman semua. Jadi hari ini di sini kita duduk bersama, kami membutuhkan curahan pengalaman, curahan pemikiran dari teman-teman untuk menjadi satu artikel yang bisa dipublikasikan. Artinya nanti duduk bersama, buka laptop, kita tulis dari apa yang mungkin pengalaman-pengalaman mengajar, pengalaman belajar, baik itu secara terformalkan ataupun non formal tidak masalah. Yang itu nanti bisa dibaca orang lain dan saya berharap teman-teman membuat ini sebagai sebuah jalan untuk bersedekah keilmuan gitu ya. Jadi sedekah berbagi. Saya punya pengalaman bagus sekali dalam mengajar. Nah, tempat inilah kita nanti menuliskannya untuk dibaca orang lain, menginspirasi orang lain, dicontoh orang lain. Semoga akan demikian. Sehingga nanti melalui tulisan Bapak Ibu yang kami harapkan, walaupun nanti taruhlah hari ini kalau saya target teman-teman sudah di 80% nanti hari ini, sehingga nanti tinggal kita permak-permak sedikit, kita tambah atau bahkan nanti sudah disubmit dulu ya Mbak Jana ya, di akhir nanti kalau 70%, 80% submit aja. Nanti toh akan kembali untuk seperti perbaikannya gimana begitu, sehingga nanti review dari tim reviewer nanti akan kembali ke teman-teman untuk kembali mengolah biar kita menjalankan jurnal yang secara hitoh itu benar begitu ya teman-teman ya. Karena selama ini jurnal itu banyak, ini Mbak Mia juga pengalaman di kampus lain ya. Kemarin cerita di kampus tetangga ini Pak Agus ternyata kasusnya sama. Mbak Mia itu dulu mengajar di UMS ya. Nanti Pak Sing UBG. Nah itu sama Pak. Jadi reviewer itu ya tidak hanya mereview tapi jahit jurnal gitu ya. Sampai dari bahan yang masih kasar sampai jadi baju itu juga ternyata hampir di semua kampus terjadi. Tapi semoga kita kembali ke jalan yang benar gitu ya. Kita buat artikel yang memang dari Bapak Ibu guru asli, kemudian juga berdasarkan tulisannya, walaupun nanti kalaupun dipermak tidak akan terlalu mempermak yang sangat sangat luar biasa begitu ya, walaupun hasilnya kita harap menjadi bagus. Ya, saya rasa itu jadi tujuan kita, semoga nanti dari awal sampai akhir diniati ibadah ya teman-teman ya. Semoga Jumat ini menjadi Jumat yang berkah, kita niati ibadah menjadi satu tulisan yang bisa bermanfaat, dan semoga nanti ada tulisan-tulisan lainnya. Mbak Lian itu kalau tumpukan pelajaran MTS kan sudah bisa satu buku sendiri ya Mbak. Jadi besok nulisnya jangan hanya satu gitu, nanti tularannya ke MGMP ya Mbak Lian ya. Oke, silakan teman-teman, sini Mas. Nih, dari situ aja masuk nah. Jadi teman-teman nanti bisa dari berbagai prodi beda. Pak Agus, ini ada pasukan saya itu dari bahasa Indonesia, dari bahasa Jerman ini Mas Akbar, kemudian bahasa Jawa ini Mbak Alia, fisika kemarin siapa ya? Ada ya kita, matematika atau fisika? Oh Mbak Linda ya. Itu matematika dan lain-lain. Mungkin ini angkatan awal ya Pak Agus, nanti semoga menggelitik untuk teman-teman MGMP. Bisa cerita ya Mbak Lian ya, ceritakan ke teman-teman MGMP. Ini diunggah yang Bantul loh Mbak. Iya. Bantul itu punya apa Mbak jenenge sing Pak Depak ceritakan ke saya. Situs yang aplikasi itu ya, aplikasi untuk semua guru Pak di bawah Departemen Agama. Nah itu juga bisa menyentil untuk nanti menggelitik, karena guru tidak lagi wajib menulis di dalam naik pangkat. Jadi mungkin untuk hal-hal yang mereka memang benar-benar mau menulis dan sharing untuk yang lain. Itu nggih. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah berkenan untuk hadir dan juga nanti membuat tulisan bersama di sini. Dan ini Mbak Alia, Mbak Najwa kan punya pengalaman luar negeri. Nah nanti cerita tentang pembelajaran di luar negerinya bisa dituangkan dan nanti bisa menambah penulis dari luar negerinya untuk dimasukkan. Itu akan juga menjadi kekayaan di jurnal ini nantinya.
Saya rasa itu untuk mengawali saja. Matur nuwun sangat Pak Agus atas semua hal yang sudah dipersiapkan hari ini, dan juga Mbak Jana mewakili dari DRPM, dan juga mari kita bekerja bersama untuk kemajuan pendidikan Indonesia pada umumnya. Matur nuwun sekali lagi, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Kepada yang kami hormati Ibu Ketua Jurnal Jope Cakra Olah Pikir Edukasi Bu Ari, beserta tidak lupa kepada yang kami hormati Bapak Ibu Guru. Bapaknya hanya ada satu, dua, yang guru hanya satu, yang lain ibu-ibu ini. Semoga nanti bisa memberikan tambahan artikel di jurnal Caraka Olah Pikir Edukasi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan workshop untuk mengenal lebih dalam terkait dengan jurnal ilmiah Jope. Ada yang baru tahu ini loh, kemungkinan besar seperti itu. Nah, ini Bu Hari beberapa waktu yang lalu sudah melaksanakan koordinasi, karena banyak sekali guru untuk memberi kesempatan kepada banyak siswa ataupun masyarakat yang dituangkan dalam sebuah publikasi. Dari hal tersebut, karena waktunya dekat, kalau dihitung baru sekitar 10 ini pesertanya, 10 atau 15 ini pesertanya. Wah, ini 10, ini saya dapat info 10 gitu. Kalau sudah sampai 20 ini, harapan kita bersama nanti bisa semuanya membuat artikel dan bisa di finishing sampai betul-betul sesuai dengan template dari Jope, dan nantinya berkelanjutan ke edisi berikutnya. Bapak Ibu guru yang lain tidak menutup kemungkinan yang belum bisa ikut nanti bisa waiting ke workshop yang dilakukan pada waktu berikutnya untuk mendukung dari keberlangsungan baik Bapak Ibu guru untuk peningkatan kualitas pembelajaran maupun dari jurnal kami di Jope, karena di RPM ini ada 6 jurnal, salah satunya adalah jurnal Jope. Kalau yang paling tinggi adalah jurnal dengan sita 3 di bawah DRPM. Untuk yang berikutnya kami mohon izin nanti Bu Ketua Bu Ari, karena ada kegiatan yang bersama pukul 8:30. Tadi saya ingin sekali pukul 9 itu tepat masuk sini, tapi Prof. Ariswan dan tim Pinangki untuk kesiapan dari pusat penggunaan iptek olahraga, dan 9:30 kurang 3 menit kami koordinasi dengan Dirjen dan Jakarta. Monggo selamat dan sukses Bapak Ibu untuk mengikuti workshop yang akan dilaksanakan dalam hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, dan kita bisa tidak hanya berkolaborasi kegiatan untuk publikasi, tapi bisa berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan yang lain di bawah DRPM, tidak hanya jurnal tapi juga kolaborasi riset maupun pengabdian kepada masyarakat. Makatan saya kembalikan dan mohon izin saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita langsung ke acara inti, yakni workshop penulisan Jope. Untuk pembicara pertama kita, yakni Ibu Lina Ambarwati MPD, kepada beliau silakan. Yang saya hormati Bapak Agus Rianto SPD MPD selaku Ketua Pelaksana workshop Jope pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Ani Susmiati SPD MHUM
Selaku untuk mengelola jurnal Cope, Bapak Ibu peserta seminar Cope yang Suaranya lembut sekali kok, aku ngomong aja Kalau ini harus arah jadi di depannya persis. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada kesempatan ini saya akan share tentang selayang pandang tentang Cope. Jadi sebelumnya Cope itu abbreviation atau singkatannya itu Caraka Olah Pikir Edukatif. Oh ya, sebelumnya saya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi nama saya Lina Ambarwati, bisa dipanggil Lina. Saya dosen di PGSD FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan. Untuk ilmu keahlian saya bahasa Inggris. Oke, lanjut. Dilanjut malam nih Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit secara singkat ya tentang Cope itu sendiri. Jadi dulu itu Cope itu namanya Warta Cope, tapi karena sesuai dengan ditinjau ulang, tapi ternyata kita ganti menjadi Cope. Nah, jadi jurnal Cope ini memuat artikel ilmiah hasil penelitian, kajian teoritis, dan pengembangan di bidang pendidikan. Nah, untuk ruang lingkupnya, kalau dulu itu Cope fokusnya kepada guru. Jadi kalau guru kan berarti pemahaman kita tentang guru kan berarti guru TK, guru SD, SMP, SMA begitu kan. Padahal dosen sendiri itu kan sebenarnya memiliki hak untuk di situ. Nah, karena dulu hanya fokus kepada guru, makanya kami merevisi ruang lingkupnya menjadi lingkup yang lebih luas. Jadi di sini pendidik itu boleh untuk submit di jurnal Cope ini. Untuk ruang lingkupnya, yang pertama ada pendidikan formal dan non formal, lalu ada manajemen pendidikan, ada kebijakan pendidikan, lalu ada inovasi pendidikan terkait pengembangan kurikulum, desain pembelajaran, model pembelajaran, ada media, evaluasi, dan aspek-aspek lain dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, tujuan dari Cope ini adalah sebagai platform akademis bagi para peneliti, pendidik, dan praktisi untuk berkontribusi pada kemajuan teori dan praktik pendidikan secara berkelanjutan. Nah, untuk jurnal Cope ini sendiri, Bapak Ibu, 1 tahun itu kita menerbitkan dua kali penerbitan begitu. Jadi kalau nanti misal Bapak Ibu terlewatkan di edisi yang pertama, nanti bisa mengikuti yang penerbitan yang selanjutnya. Dan jurnal Cope ini diterbitkan oleh DRPM Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk menjalin semacam kolaborasi, memperkuat kualitas, kami juga melakukan kerjasama dengan pihak lain. Dalam hal ini kami bekerja sama dengan Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia atau ADOPSI, dan juga Asosiasi Program Studi Pendidikan Sendra Tasik Indonesia atau AP2 sendiri. Nah, ini nanti terkait nanti terkait dengan bagaimana teknisi untuk submit jurnal ataupun layout nanti akan dibantu dijelaskan oleh Mbak Jana. Mbak Jana. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih kepada Ibu pembicara pertama Ibu. Oke, baik. Sebelum ke sini saya pengen ajak teman-teman masuk ke ini dulu, ke
Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tuh nggak enak nih ngomong karo lungguh, gak enak rupane gitu ya. Jadi sambil berdiri aja ya teman-teman ya. Jadi jangan gagal fokus liatnya saya, tetap sini aja ya. Apalagi jerawat saya itu ya, jadi gagal fokus. Oke, baik teman-teman. Sebelum masuk ke sebenarnya bagian saya itu praktik penulisannya. Ya, tapi nanti kita coba gambaran cope dulu seperti apa. Waduh, ini. Nah, kita lihat dari ini. Jadi perwajahannya seperti yang teman-teman lihat ada di sini. Ini perwajahan copenya zaman dulu. Artinya bahwa ini dulunya cope itu tercetak, tetapi mulai tahun ini, gitu ya, dengan bantuan Mbak Jana, nanti kita akan lebih tertib untuk semuanya basis online. Jadi nanti kalau dulu itu ada seperti ini dibagikan guru, tapi ternyata jejak online-nya nggak ada. Nah ini kita akan mulai dengan jejak online yang kemudian dimunculkan. Ini ada di laman OJS-nya UNY, tapi kalau kita buka mungkin tahunnya sudah sangat 2016 sudah lahir Mas Akbar. Oh sudah ya, sudah umur makan apa ya, bal-balan di lapangan gitu ya, 2000 sekian. Ini juga jadi masih sangat lama. Nah nanti semoga nanti ini menjadi pengawal. Jadi teman-teman ini menjadi pasukan khusus yang akan mengawal cope untuk tahun ini dan seterusnya menjadi lebih maju lagi. Gambarannya semacam ini. Jadi ini dulunya yang diceritakan Bu Lina tadi. Dulu kita masih ada tulisan JIG-nya ya, Jurnal Ilmiah Guru. Karena awalnya ini tuh dituliskan oleh guru. Jadi semua hanya guru-guru yang nulis. Jadi kalau teman-teman baca di dalam itu pasti akan menemukan dia dari SMA 5, dia dari SD mana, dia dari SMA 3 Bantul dan seterusnya. Karena memang dulu guru yang wajib nulis di sini. Hanya sekarang dengan perubahan, Bulian betul ya, sekarang guru kan nggak wajib nulis ya. Naik pangkat itu bebas ya, nggak harus ada tulisan yang diterbitkan. Itu yang kemudian guru mau tidak mau menjadi tidak mau nulis. Itu enggak ya? Ya kan banyak kan seperti itu. Karena tugas sekolahnya sudah banyak gitu, sehingga nanti ini nanti muncul lagi mungkin teman-teman masih di jalan ada guru-guru SD yang gabung juga. Itu kalau kita tanyakan pasti iya kerjaannya banyak, nggak sempat nulis dan seterusnya. Tapi dengan harus Allah bisa karena dipaksa, itu memang harus mulai dilakukan. Nah ini cope yang akan kita buat ada seperti ini. Kalau nanti gambarannya tulisan akan seperti yang di dalam, masih sama secara template ya Mbak Jana, nggak berubah ya. Untuk template nanti akan saya informasikan di belakang setelah materi ya. Tapi kalau bisa sambil proses jalannya nanti template-nya Mbak. Karena sekalian teman-teman membuatnya langsung judul, langsung ini. Kalau dari saya menggunakan Imrat ya, model Imrat nanti kita menulisnya introduction gitu ya, introduction, kemudian metodenya, kemudian R-nya result gitu ya, and discussion. Jadi kita menggunakan pola itu, tetapi nanti kita sesuaikan dengan template yang ada di dalam jurnal cope. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi ini gambarannya. Kalau nanti dari tulisan mungkin bisa dilihat di dalamnya. Nah ini sudah ada yang tertulis di sini juga bahwa kenapa teman-teman yang dari ini fresh graduate dan sekarang ngajarnya kan bimbel-bimbel ya teman-teman. Kenapa mereka diundang? Karena sebenarnya bisa mengarah pada ini pendidikan yang non formal. Jadi nanti kita digali ide ya, digali idenya apa yang bisa saya tulis, saya belum ngajar di sekolah gitu. Tapi saya baru ngajar bimbel-bimbel, itu pun bisa menjadi bahan untuk di sini. Ini nanti kita tuliskan di situ. Kemudian education policy, mungkin ini mbak-mbak yang merah-merah ini bukan partai ya. Bajunya merah-merah tapi kita mengusung partai mana gitu ya hari ini. Nah ini juga mungkin bisa membuat tulisan yang larinya ke kebijakan. Ya kalau dari dosen-dosen kan bisa arahnya ke sana gitu. Nanti dari kebijakan bisa masuk, kemudian dari innovation teman-teman nanti mungkin ketika ngajar di bimbel, ketika Mbak Lian di sekolah dalam literasi, di dalam ngajar bahasa, atau ada teman yang kok dia ngajarnya asik banget ya, dia pakai suatu model yang cakep banget ya, dia ada media yang menarik sekali ya, ini menjadi bagian inovasi dalam pembelajaran. Boleh ambil satu saja yang menarik, kemudian nanti dituangkan menjadi sebuah artikel ilmiah. Ya itu yang kita harapkan di sini. Jadi jurnal ini bisa sekarang tidak hanya pada guru,
tetapi jurnal ini kita buka pada penulis yang mungkin dia guru, dia pengajar lepas, dia dosen, dia bahkan pemerhati di dalam bidang kependidikan pun kita buka untuk bisa nulis bareng di dalam jurnal ini. Harapannya nanti ke depan 1-2 tahun ke depan jurnalnya bisa naik gitu ya, sehingga nanti list untuk orang pembacanya akan makin banyak juga. Karena guru itu kalau dibanding dosen kan banyak kan guru kan sebenarnya ya. Jadi wilayah segmen pembacanya mestinya akan sangat lebih luas. Oke, ini terkait jurnal Cope sedikit. Kemudian ini beberapa contoh judul saja, nanti kita akan masuk ke sana karena dengan prosesnya. Tapi sebelumnya kita coba main-main sedikit di sini dulu ya. Pemanasan dulu ya teman-teman ya. Ini sangat biasa dengan ini ya. Kita pemanasan ini nggak 11 orang ya, lebih ya. Tapi saya cuma sedikit aja kita ambil. Oke, kita mulai dari sambil kenalan ya. Ini beberapa saya belum kenal. Mbak Icu namanya siapa? Terima kasih. Perkenalkan nama saya Ika Mentari. Mbak Ika. Oke, panggilannya Mbak Ika. Oke, Mbak Ika. Iya. Oke, monggo silakan. Nah, ini panjang umur, ini bu guru sekolah dasar baru kita obrolkan gitu ya. Karena guru-guru sekolah dasar juga punya sesuatu yang bisa untuk dipakai. Monggo sini bisa Pak. Silakan Bu, di sini sebaiknya boleh. Silakan. Di situ ada, di sini ada. Monggo Bu. Cukup 4, harus bareng-bareng ya ini ya. Sini satu ya. bisa. Di depan atau Atau sini. Atau sana. Berarti sana. Sama saya. Oh, monggo. Ya. Monggo. Ya. Kita barusan ngobrol mungkin sedikit kita ulangi karena ini bu guru dari SD Negeri Depok 1 ya. Nah, tujuan kita hari ini menulis artikel Bu ya. Jadi kita sama-sama buka laptop, nulis bareng, ceritakan pengalaman pengajaran di sekolah. Ya, nanti kita berbagi, wujudnya akan dapat seperti ini, tetapi ini dulu versi yang cetak. Nah, nanti kita akan buat dalam versi yang online. Tadi kita sudah buka dan juga kita lihat sedikit dari webnya tentang jurnal Cope. Jadi apapun, nanti kita akan mulai. Jangan khawatir, Ibu betul laptop Bu. Ya, nanti kita langsung praktik menulis, langsung mau nulis apa, seperti apa, kita mulai. Tapi ini baru mau pemanasan, sambil kenalan Bu, gitu. Ini kalau dari teman-teman kan udah kelihatan nggak kenal Bu. Ya, kenalnya baru 1, 2, 3, 4 ya kan. Nah, nanti sambil kenalan. Mbak Ika ya panggilannya. Oke, Mbak Ika pilih 1 nomor Mbak. 5. Jadi apapun isinya lakukan ya. Ini bisa pertanyaan, bisa soal gitu ya. Kita pemanasan dulu. Pas Mbak. Tirukan suara kucing saja. Dilalah milihnya nomor 5 ya. Ayo Mbak, tahu kucing kan ya? Coba Mbak, kucing kalau marah bunyinya boleh pakai itu dikeraskan Mbak. Kan suka kucing. Nggak tahu juga nih, nanti kita lihat ya kucing marah. Mbak Ika dari mana tadi? Dari Universitas Alma-Ata. Alma-Ata, aslinya Jogja. Asli Jogja. Oke, kita lihat kucing Jogja seperti apa. Nanti ada Mas, bukan Jogja ya, bukan Pati. Beda-beda nih tempatnya. Jadi kita lihat ya kucing Jogja kalau marah seperti apa. Coba Mbak. Marah-marahnya kucing Jogja masih manis. Manis ya. Oke, kita ambil sudah. Kita ambil Mbak Ika mau kenal sama yang mana? Boleh pilih yang mana? Ini aja nggak apa-apa ditunjuk yang mana? Mungkin mbaknya yang pakai baju putih. Mbaknya baju putih. Yang mana silakan? Oh, Mbak. Oke, silakan. Ini Mbak. Ya, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Najwa Irdin. Saya lulusan S1. Sudah cukup Najwa aja ya. Lulusan mau lulusan mana terserah ya. Oke, Najwa pilih 1 angka. 7. Oke. Ini deg-degan ya saya. Saya deg-degan ya. Oke, apa beda bahasa artikel jurnal dengan bahasa menulis lainnya? Pastinya kalau jurnal
pakai bahasa teknis ilmiah serta bahasa yang mungkin lebih konkret dibandingkan bahasa penulisan lainnya. Misalnya saya sendiri, kan saya dari sastra Indonesia, saya biasanya nulis karya fiksi, itu sangat berbeda dengan karya ilmiah karena di fiksi itu kita bebas pakai bahasa konotatif, kalau di karya ilmiah nggak boleh, harus denotatif. Selain itu kalau di bahasa ilmiah itu lebih menjurus, jelas, ringkas, padat, tidak boleh berbelit-belit tapi juga kena. Oke, artinya bahasa ilmiah yang nanti dituliskan Bapak Ibu, teman-teman sekalian adalah bahasa yang ilmiah gitu ya, yang kaku gitu, karena di jurnalnya adalah jurnal ilmiah. Jadi nggak boleh menggunakan kata enggak gitu, mestinya menggunakan kata tidak. Kita menggunakan kata dapat, bukan kata bisa. Mana canggih loh ibunya ya. Jadi nanti itu yang kita pakai. Jadi bahasanya ditata sedemikian rupa. Tapi nanti masalah bahasa pikir belakangan, ya. Kalau nulis nggak usah mikir bahasa. Kalau nulis pokoknya tulis saja Bu, nggak mikir, aduh ini kok jadi dapat bisa yang mana ya, nggak usah dipikir. Karena ada nanti namanya step di paling akhir adalah post writing stage. Yang di situ kita melihat kembali tulisan, kalau ada bahasa-bahasa yang nggak benar kita coba perbaiki. Jadi itu bagian proses di penulisannya, ya mungkin sangat terbiasa untuk Bapak Ibu lah ya. Oke, berikutnya Mbak Najwa pilih satu orang. Mana? Sebelahnya Mbak Ika. Sebelahnya Mbak Ika. Oke, Mbak siapa namanya? Mbak Linda. Oke, Mbak Linda nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Peragakan jadi guru galak. Mau nyoba ya. Jadi guru yang galak dan menilai gaya berpakaian teman-teman yang ada di sini. Bajunya kurang ini. Gitu Mbak, coba ya. Coba peragakan jadi seorang guru dan menilai cara berpakaian yang orang di sini. Bisa? Silakan sambil berdiri boleh. Gak apa-apa, sesekali jadi galak itu perlu kok. Saya coba ya. Saya mohon nanti kalau. Oh nggak apa-apa, ini murid-murid semua ini. Gak apa-apa, jangan takut. Baik, oke. Jadi ini murid. Ini murid semua ini. Murid semua ini. Oke, baik, karena kalau misalkan kalian berpakaian harus pakaiannya yang rapi dan jangan lupa pakaiannya itu harus ketika kalian perempuan harus menutup dada. Belum galak. Kurang galak ya kayaknya ya. Boleh kalau lebih sadis juga boleh. Apa? Contohnya itu untuk mbak yang pakai jilbab hitam, coba jilbabnya diturunin aja. Turunin semua. Bagian depannya kita dari depan gitu ya. Sudah ya, merasa galak ya kayak gitu. Saya mah kurang sulit ya. Ya apa nih kamu nih? Kan nggak mandi ya? Kan mandi terakhir ya? Gitu harusnya ya kan? Saya lebih galak lagi bisa juga sih ya. Oke, terima kasih ya Mbak ya. Oke, Mbak Linda, pilih lagi Mbak. Oh, siapa lagi? Ibu yang mana? Kayaknya wajahnya ke sini. Oke, yang mana? Yang ini aja yang jilbab biru. Oh yang di sana. Silakan pilih Mbak Sakinah. Oke, Bu Sakinah mau pilih nomor berapa? 10. Wah ini angka maksimal ya. Wah ini ucapkan dengan keras. Selamat siang teman-teman, saya sehat, saya cerdas, saya luar biasa. Oke, harus keras loh ya. Harus keras. Selamat siang teman-teman, saya sehat, saya cerdas, saya luar biasa. Salah satu jadi galak tadi ya. Tukar peran. Oke, Mbak Sakinah pilih siapa lagi? Yang belum kenal aja sekalian ya, biar sambil kenalan. Ya ibu yang kerudung hijau. Yang depan ini. Oke, silakan. Namanya Mbak Alia. Alia. Mbak Alia nomor berapa? 9. 9. Oke,
pengalaman terkait pembelajaran sekolah yang paling mengesankan apa Mbak? Baik, waktu itu pengalamannya mungkin saat di Thailand ya Ibu ya, ada persamaan antara kata bahasa Jawa dan juga kata bahasa Thailand. Kemudian karena di Jawa kan mengedepankan unggung-unggung, tapi di Thailand itu juga termasuk yang mengedepankan unggung-unggung. Jadi pas mau salaman saya seperti ini, lalu yang Thailand seperti ini. Jadi terdapat miss antara unggung-unggung tersebut seperti itu. Oh, budaya ya, budaya yang berbeda. Ya. Kalau di Thailand itu salam tuh dengan wai namanya kan. Jadi tangannya mengatur di sini dan semakin hormat dia akan semakin ke atas. Ini teman biasa. Oh, ini agak lebih hormat. Oh, ini sangat hormat itu biasanya. Tapi nggak ada yang sampai di sini-sini. Mentok di sini doang gitu kan. Nah, ini berbeda kalau orang Jawa langsung salaman ya, dengan salaman. Ya mungkin itu suatu hal yang mengesankan. Ini mungkin kalau nanti ditarik menjadi satu artikel ya Mbak Alia, nanti berkaitan dengan pertemuan budaya dalam kelas bahasa Indonesia dan Thailand misalnya gitu ya. Nanti bisa diangkat menjadi satu fenomena penulisan di artikel. Hanya memang harus basisnya ada. Pembelajaran budayanya itu apa saja. Gegar budaya yang diperlukan nggak cuma satu ya, bisa ditemukan yang lainnya. Oke, bisa. Oke Mbak Alia, sebut lagi, kita dua lagi Mbak, yuk. Ibu yang di belakang baju keren. Oh ya, kerudung. Kerudung. Iya. Oke, silakan Bu, namanya. Ya, nama saya Nurlaili Ekowati, bisa dipanggil Bu Laili. Bu Laili. Oke, Bu Laili nomor berapa? Nomor 3. Oke. Berdiri dan ceritakan pengalaman mengajar yang mengesankan seperti syuting film dokumenter. Ya, pura-puranya di syuting gitu ya. Jadi harus totalitas untuk ceritanya. Oke, silakan berdiri. Pengalaman paling mengesankan mengajar jadi sedang di syuting oleh televisi internasional tuh ya. Ini nih. Kamera nih. Ini kameranya ada di sana. Sekelumit cerita dulu nggih. Pengalaman yang sangat mengesankan untuk saya ketika ketemu dengan, saya sudah sekitar dari 2005 saya mengajar, tapi baru menemui kemarin itu anak yang mohon maaf tantrumnya luar biasa. Bagaimana saya harus mengendalikan dia ketika dia pelosotan di lantai, saya juga mengikuti seperti itu. Karena di sini lantai ini nggak kelihatan kamera ya, jadi cerita saja langsung seperti itu. Jadi ketika anak guling-guling, ketika anak duduk di lantai atau yang ketika dia sudah tenang baru saya ajak ngobrol dia maunya apa, dia mau di bawah saya juga duduk di bawah, dia tengkurap saya juga ikut tengkurap, seperti itu aja pengalaman dari saya. Terima kasih. Tunggu tayangannya tanggal 27 ya. Di stasiun televisi ya. Oke, baik. Saya rasa cukup ya teman-teman pemanasan ya. Sedikit ini sebenarnya kenapa saya ambil dari ini. Satu, menulis itu butuh kepercayaan diri. Ya, satu harus percaya diri untuk memulai dari menulisnya. Saya bisa cerita apa saja karena cerita saya dengan cerita teman bisa berbeda. Bahkan cerita yang sama ketika dipoles menjadi tulisan pun akan berbeda. Karena apa? Lokusnya berbeda, settingnya berbeda, sekolahnya berbeda, sehingga bisa jadi akan menjadi tulisan yang berbeda. Ya, jadi kita akan mulai ke menulisnya sekarang. Kita akan ke sini. Nanti ada sedikit pengawalan ya teman-teman. Jadi perlu banyak-banyak. Bu Laili kalau punya kasus tadi tentang siswa begitu, itu saja yang diangkat. Itu sudah menjadi satu tulisan, satu artikel. Jadi tidak perlu kemudian ada masalah tahun sekian gini, tahun sekian begini. Kalau anaknya sudah berbeda, jadi tulisan yang berbeda. Kecuali anaknya satu, mengikuti dari kelas 1 SD sampai dia kelas 5 misalnya 5 tahun dan kita lihat perkembangannya itu seperti apa, itu bisa jadi satu artikel namanya studi kasus dengan satu saja orang gitu. Tapi kalau dengan case-nya banyak, maka lebih baik menjadi tulisan yang berbeda-beda. Itu jadi satu masalah, ada topiknya sistematis karena harus ada sistematikanya teman-teman. Nanti kita berangkat dari sini, sistematikanya dari judul, abstrak dan seterusnya sampai daftar pustaka, itu sistematikanya. Jadi tidak seperti yang mungkin Mbak Najwa tadi fiktif,
Boleh mulai dari ini baru ceritanya ke belakang, atau dari sini cerita ke depan dengan alur yang berbeda. Kalau di dalam artikel ilmiah harus sistematis dan fakta, nggak boleh ngarang ya. Meskipun teman-teman tadi nggak boleh, Mbak Alia memang pernah ke Thailand sehingga bisa cerita tentang Thailand. Jadi dalam karya ilmiah tidak boleh halu. Pura-pura saya perginya ke Belanda gitu ya, saya cerita tentang tulisan Belanda, ngajar di sana, nggak boleh. Jadi harus sesuatu yang fakta dan digunakan untuk menyampaikan. Ada dua yang bisa dituliskan teman-teman hari ini, berbasis penelitian atau berbasis pemikiran. Kalau misalnya, saya tuh ngajar di sekolah, Mbak Lia misalnya, ada program gini, tapi itu bukan riset. Bisa nggak Mbak dipoles menjadi sebuah riset tetapi deskriptif kualitatif? Toh datanya ada. Kelemahannya sebenarnya kita di metodologi kan ya seringnya. Jadi metodenya itu dari awal nggak jelas gitu. Tapi nggak bisa kemudian dibikin menjadi PTK Mbak, karena PTK punya keilmuan metodologi sendiri yang tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa menjadi R&D, nggak ada produknya. Yang bisa paling sederhana larinya deskriptif kualitatif, datanya ada, tinggal nanti banyak guru yang sudah sebenarnya meneliti tapi tidak tahu bahwa dirinya meneliti. Itu banyak sekali di lapangan. Oh, dulu ada kasus ini anaknya bandel. Contoh punya Bu Nur Laili. Anaknya tuh nakal sekali, anaknya tantrum, anaknya gini, kemudian perlakuan saya begini, anaknya bisa jadi bagus. Itu sebenarnya action research gitu. Hanya kan nggak pakai metode yang baku gitu ya, harus ada ini, harus ada refleksinya, harus ada ini, mungkin tidak dijalani. Padahal sesungguhnya guru itu sebenarnya sudah meneliti banyak sekali. Nah, nanti mana-mana yang dipilih silahkan. Pemikiran boleh dari berbagai sumber boleh. Nah, ini cirinya harus fakta tadi, objektif, tidak boleh dari sudut pandang penulisnya ya, tapi melihat dari aspek macam-macam. Salah satu ciri objektivitasnya adalah ada sumber referensinya. Nah, kalau nanti menulis, makanya ada namanya daftar pustaka di bawah karena untuk menjaga objektivitas. Jadi ibu-ibu guru nanti kita bantu. Kalau misalnya gimana cara mencari, kita cari linknya. Oh, buku yang relevan apa? Oh, ini dari artikel ini bisa menjadi objektivitas yang mengait dengan referensinya. Bahasanya formal, tadi Mbak Najwa sudah menyampaikan itu, sistematis dari alurnya dan mengacu pada sumber yang valid. Ini referensi yang nanti diarahkan ke sana. Oke, ini struktur dari coba. Mbak Jana, mungkin ada perubahan nggak? Masih sama ya? Judul, abstrak, pendahuluan, metodenya, kemudian hasil. Oh, ini hasil ya. Oke, ini isinya itu berupa hasil dan pembahasan. Oke, nanti kita larikan di sana hasil dan pembahasan, kemudian simpulan dan pustaka. Hanya sebagian ini ya Mbak ya berarti ya. Mohon izin Ibu, kalau di majalah ada acknowledgement untuk kita ucapan terima kasih ya. Itu nanti di akhir sebenarnya ada ya. Bisa kalau nanti ada teman-teman ya, itu di bagian bawah simpulan nanti ada acknowledgement, itu ucapan terima kasih gitu. Itu boleh kalau misalnya karena ketika nulis Mbak Lian gitu ya, dibolehkan kepala sekolah untuk izin seminggu gitu ya. Silakan seminggu nggak usah masuk tapi nulis. Wah, itu mungkin boleh mengucapkan terima kasih kepala sekolah gitu kan. Atau misalnya grant, sebuah grant gitu dapat dari hibah apa, kemudian dibuat menjadi tulisan, nah nanti bisa diberi ucapan terima kasih. Oke, ini langkahnya ya yang akan kita lakukan setelah ini. Jadi satu, memilih topik, kemudian nanti kita kumpulkan informasi, ngarang-ngarang, kita ingat-ingat memori kita. Mungkin ada data yang tertinggal di laptop, mungkin oh iya dulu pernah ada tulisannya anak. Semalam saya baru chattingan, bahkan dinyambung tadi, itu dengan teman di Korea. Ternyata guru-guru Korea itu sama yang mengumpulkan poin-poin apa yang dinilaikan gitu kan ya, sama ya dengan kita. Dan ternyata chattingan dengan siswa itu poin. Kalau di Korea itu ada satu siswa chatting ke kita, itu poinnya 1. Saya bilang mana ngono gue, aku sepek dia ya. Karena yang curhat ke saya mahasiswa banyak gitu. Itu ternyata satu chattingan dengan satu mahasiswa itu punya poin 1, dan itu dikumpulkan setiap semester, dia mengumpulkan berapa poin gitu. Itu ternyata ada hitungannya. Nah, ini informasi. Jadi mungkin teman-teman pernah, oh datanya saya dari siswa yang pernah mengumpulkan tulisan ke saya, misalnya bentuknya tulisan, atau datanya dari misalnya anak bimbel ya, bimbingan belajar yang dulu curhat-curhatannya seperti apa. Nah, itu mungkin digali dari itu. Kemudian kita bikin rangkanya, mulai menulisnya. Nah, periksa tata bahasa belakang nanti. Udah nggak usah dipikir dulu, kemudian siap submit atau publikasinya. Kita mulai ya. Dan ini tipsnya, gunakan kalimat sederhana,
hindari plagiarism. Untuk teman-teman kalau kesulitan sekali menata, karena biasanya orang itu terpaku kalimat pertama apa ya gitu kan ya. Ini penulis itu selalu mikirnya mulainya apa gitu. Kita punya ChatGPT, kita punya AI, pakai saja, nggak apa-apa. Tapi tidak plek langsung ditempel, karena itu jadi plagiarism. Karena ChatGPT juga ngumpulin dari berbagai macam sumber gitu ya. Jadi kita lihat ChatGPT, oh gayanya gini, tiru 1-2 kalimat, setelah itu akan mengalir. Kesulitan lagi ChatGPT, tapi idenya chatnya dari kita loh ya. Misalnya, tolong dong tuliskan saya tentang gini-gini, siswanya gini. Kalau nanti dia jadi tulisan kita baca dulu. Bukan gini harusnya, kasih aja masukan ke dia juga. Jangan, ini harusnya gini, nanti dia akan perbaiki kan. Nah kalau cocok kita ambil. Ya, kalau cocok sila bawa ke rumah ya kan. Nah lagi bungkus ya. Ejaan gunakan sumber terpercaya, minta orang lain baca. Nanti kita saling berbagi ya. Nanti saya, Bu Lina juga akan muter, Mbak Jana juga, mungkin teman-teman yang lain kita akan cek. Oh kayak gini lanjut terus. Jadi pendampingan akan kita lakukan. Ya, kita lakukan ya. Siap ya nulis artikel ya hari ini? Wajahnya udah mantep sih. Oke Bu, boleh keluarkan laptopnya, kita nyalakan ya. Kita akan memulai dari langkah pertama. Terus login ya. Ya, terus login silahkan. Enggak, saya nunggu verifikasi. Verifikasinya silahkan masuk ke email itu. Buka email yang tadi muncul, itu yang tadi ditulis. Ini jadinya ada semua. Ini sekarang. You didn't pass the validation. Nah, tunggu angka ya. Dia mau nggak bisa, nggak boleh pakai. Nah, Ibu boleh masuk di ini emailnya. Setelah seperti ini, menunggu validasi, silakan dilihat emailnya kakak-kakak sekalian, linknya diklik.
Setelah sudah bisa login. Login menggunakan username dan password yang tadi sudah diisikan. Sudah, Bu? Nah, tampilannya kan seperti ini. Hari Kusmiati. Nah, setelah itu sama sedaya nih. Ada yang belum? Oh ya, saya tunggu. Kalau sudah dilakukan, saya lanjutkan. Nah, sebelum login. Diklik dulu ya, diklik dulu. Diklik linknya. Setelah itu baru login. Sudah semuanya Bapak Ibu? Belum? Ibu sampun itu? Saya bangunnya. Saya coba ganti dulu. Sampun sedaya di sini. Menunggu satu kembali.
Berikutnya. Gmail.com. Ini sebenarnya apa? Semoga dengan ini kita bisa meningkatkan kualitas jurnal untuk guru. Kemudian Bapak Ibu semuanya bisa terakreditasi jurnalnya, sehingga tulisan ibu-ibu semuanya barangkali dengan peraturan di tahun setelah ini mementingkan kembali publikasi jurnal dan bisa dipakai ibu-ibu semua untuk kepentingan kenaikan jabatan, kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu-ibu dan kualitas mengajar ibu sekalian. Terima kasih. Untuk revisinya mohon ditunggu. Insya Allah akan segera kami kabari. Kita akan komunikasi di Abu. Bagi kesalahan tulis di metadata tadi yang kita tuliskan itu menambahkan penulis, nanti akan saya bantu di teknis melalui WA mohon ya. Begitu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sangat ya ibu semuanya, semoga semangat gitu. Bahkan nanti kita tetap keep in touch di grupnya itu gitu. Kalau ada apa-apa kesulitan nanti di situ. Ya, siap. Terima kasih banyak semuanya. Foto bareng di depan DPM apa di sini?